video kali ini saya akan menjelaskan tentang biomaterial. Yang pertama, pengertian biomaterial adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur komposisi, sifat, dan manipulasi material kedokteran gigi yang berkontak dengan jaringan keras atau lunak dalam tubuh manusia, berinteraksi dengan sistem biologis untuk mengembalikan fungsi dan estetik di dalam suatu sistem magnetik. Di dalamnya juga diuraikan mengenai perkembangan material, cara memilih dan mengevaluasi, serta pemakaian material di bidang kedokteran gigi. Kajian tentang biomaterial disebut ilmu biomaterial atau rekayasa biomaterial. Sejarah biomaterial. Untuk menggantikan organ manusia yang rusak dengan material tak hidup telah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dimulai dari bangsa Romawi, Cina, dan Aztec yang memiliki peradaban kuno tercatat menggunakan emas untuk perawatan gigi pada masa itu. Perkembangan biomaterial diuji coba secara trial dan error terhadap tubuh manusia ataupun binatang, namun kesuksesannya tidak maksimal. Fungsi biomaterial bagi manusia memiliki fungsi memainkan peran utama dan mengganti atau memperbaiki fungsi dari setiap sistem utama tubuh, seperti implan perangkat ortopedik, implan jantung seperti katup jantung buatan dan alat pacu jantung, implan jaringan lunak seperti implan payudara suntik kolagen, implan gigi untuk mengganti gigi atau sistem akal dan jaringan tulang di rongga mulut, termasuk juga seperti peredaran darah dan saraf. Persyaratan biomaterial dapat digunakan oleh tubuh. Biomaterial adalah material yang mengalami kontak langsung dengan sistem biologis pada makhluk hidup. Material tersebut diharuskan memiliki beberapa persyaratan, antara lain tidak menimbulkan pengaruh buruk pada tubuh, memiliki ketahanan terhadap korosi, dan memiliki kekuatan yang baik, terutama kekuatan fatigue. Klasifikasi biomaterial berserta kegunaannya. Biomaterial diklasifikasikan menjadi 4 klasifikasi berdasarkan materialnya, yaitu polimer, komposit, keramik, dan logam. Dalam dunia medis, biomaterial berbahan logam adalah material yang paling sering digunakan untuk bedah tulang atau kebutuhan kesehatan lainnya. Di dalam tubuh manusia, magnesium akan mengalami proses degradasi secara alami, sehingga tidak diperlukan tindakan operasi lanjutan untuk mengeluarkan implan. Akan tetapi, selain kelebihan yang dimiliki, pemanfaatan panduan magnesium juga terdapat kekurangan, yaitu proses degradasi atau korosi yang terjadi sangat cepat, terutama pada larutan yang mengandung ion klorida, seperti halnya dalam tubuh manusia. Sifat-sifat biomaterial. Yang pertama, daya hantar panas merupakan kemampuan bahan untuk memindahkan panas dalam strukturnya. Yang kedua, sifat tahan panas, yaitu sifat bahan yang tetap tahan pada suhu tinggi dan tidak membentuk lapisan oksida. Yang ketiga, daya hantar listrik 10 merupakan kemampuan bahan untuk mengantarkan arus listrik. Sifat-sifat biomaterial lainnya ada pun. Yang pertama, kekuatan strength. Kekuatan adalah kemampuan suatu material untuk menolak deformasi terhadap beban. Yang kedua, elastisitas. Kemampuan suatu material untuk mengembalikan bentuk aslinya setelah beban ditiadakan. Yang ketiga, plastisitas adalah kemampuan suatu material untuk terdeformasi secara permanen terhadap beban. 4. Kekakuan, kemampuan suatu material untuk menolak deformasi elastis. Yang kelima, keuletan, kemampuan suatu material untuk meregang, menekuk, dan melintir tanpa retak atau patah. Kelebihan dan kekurangan biomaterial. Yang pertama, logam kuat tangguh, polimer kenyal, mudah diproduksi. Yang ketiga, keramik, biokompatibilitas tinggi. 4. Komposit kuat, dapat disesuaikan bentuknya. Kekurangannya, logam bisa korosif, berat, jenis besar, proses pembuatannya sulit. Yang kedua, polimer tidak kuat, mudah terdeformasi, dapat terdegradasi. Yang ketiga, keramik rapuh, tidak kenyal, tidak kuat ditekan. Yang keempat, komposit, proses pembuatannya sulit.